Lagi ngapain bro? Ini bro, gua lihat di satu akun nih di Nalar TV, kasus mau nyalon wapres nggak memenuhi syarat. Wapres yang mana? Itu loh, si Gibran. Menurut lu gimana sih itu? Si Gibran kok bisa sampai banyak di komen gitu ya? Gue sih seneng dia mewakili anak muda, tapi kesan gue tuh di umum narasi pemimpin mudanya nggak dapet ya, malah dapetnya itu pesannya itu Pemimpin yang dipaksakan, ah terus muda prematur. muda prematur segala macem. Menurut tuh gimana sih itu si Gibran? Kalau sudut Gua nggak masalah nih ngomong Gibran nggak pakai bapak, nggak masalah ya. nggak masalah. Jadi menurut lu si Gibran gimana sih? Kan nggak usah pakai bapak, dia kan membranding diri pemimpin muda. Oh. Ya udah biar dekat lah. Gibran itu bagus sebagai orang yang mewakili anak muda. Ya, itu Karena- tadi, tapi nggak dapet bro. Di narasinya tuh malah kesannya tuh Bentar. Selama ini kan kita selalu dipimpin dengan baby boomers nih. Nah sekarang ada saatnya milenial nih muncul nih, oke, yang bisa mewakili Gen Z juga nih. Genjen. Nah, ya kita harus dukung lah. Bagus lah. Ada anak muda yang berani jadi wakil presiden. Selama ini kan nggak ada. Nah itu dia bro, sebetulnya gua tuh nggak anti ke masalah kepemimpinan anak muda, sama sekali nggak anti, malah gue dukung. Gue tuh malah kepikiran untuk yang 2024 itu banyak anak mudanya gitu. Cuma masalahnya ini, lu kan tahu kasusnya tuh, maksudnya bukan kasusnya, perjalanan si Gibran jadi wakil presiden itu. Ya dia kan bagus, punya pengalaman di Solo, jadi Enggak, wali maksud gue bukan kota. itunya bro, yang proses batas umur itu yang MK-nya itu. Oh, yang dibantu omnya. Bantu paman ya. Jadi kritis gua terhadap itu tuh bukan kepemimpinan Tapi muda, proses. tapi prosesnya. Lu bayangin aja nih ya, keputusan itu kan muncul mendekati pemilu. Terus menurut gua sih secara etis itu melanggar banget. Jadi kalau jauh-jauh dari pemilu aman. Agak aman ya, Agak aman. Masih Agak aman. belum aman berarti. belum aman sih sebetulnya, karena itu tadi tetap aja narasi kekeluarganya masih kental ya. Jadi judulnya andaikan bapak saya presiden. Semua anak muda bisa jadi wakil presiden gitu. Iya bener. Tapi jujur kalau gue sih termasuk orang yang cukup mendukung atau mendorong anak-anak muda untuk berani muncul, menyuarakan Benar. atau memimpin. Betul, setuju. Gua ke arah situnya tuh setuju. Cuma ini tadi prosesnya itu loh. Tapi memang mungkin secara demokrasi mungkin nggak masalah ya, Gak masalah. nggak masalah. Semua orang berhak kok jadi pemimpin. Secara demokrasi setiap orang punya hak untuk jadi pemimpin. Setiap orang punya hak. Apalagi dia muda dan dia juga katanya pernah kuliah di luar negeri. Gue nggak tahu ya kapabilitas dan kapasitasnya dia seperti apa. Ya. Cuman Nggak kuliah juga nggak apa-apa sih sebetulnya, kan syarat jadi wakil presiden SMA juga udah cukup. tapi kan kalau mau masuk kerja sekarang S1. Ya ini gitu sih gua tadi intinya gitu lagi lihat berita kok kayaknya kasihan banget gitu, komen-komennya pada nyinyi. Ya, ini memang banyak yang nyinyir ya. Lu tipe yang mana nih di komenan itu, yang mendukung atau kontra atau Gua menyayangkan? Itu tadi gue lebih ke prosesnya dia sih, ke prosesnya dia untuk jadi wakil presiden itu. Sayangnya melalui proses keputusan MK yang menurut gue sih melanggar etis, Bukan hukum. bukan hukum ya, hukum etis lah. Secara etis, Kalau secara hukum etis enggak. Ya sih. Itu aja sih. Gitu. Kalau menurut kalian kira-kira gimana nih Ya
sudut pandang kalian tentang Gibran, pemimpin muda yang dilahirkan secara prematur atau dipaksakan karena dibantu omnya di MK disahkan menjelang dekat-dekat pemilu. Itu aja sih. Sudut pandang kalian gimana nih? Sudut pandang kalian gimana? Coba Kalau gua kalau sama gua sip ya. coba sampaikan di komen biar kita bisa membuka ruang dialog dan banyak sudut pandang. Iya. Biar anak-anak muda tuh bisa semakin maju dan akhirnya melahirkan pemimpin-pemimpin. Jangan lupa di like, komen sarannya tadi atau cerita lu, dan subscribe biar kalian tahu cerita kita selanjutnya kayak gimana.